Setelah perjalanan panjang dari Medan ke Tashkent, Uzbekistan, akhirnya petualangan di Uzbekistan pun dimulai. Di video kali ini, aku akan ajak kalian terbang ke kota kuno Bukhara, menginap di hotel berarsitektur indah, menikmati makanan khas Tajikistan, dan bahkan road trip dadakan ke kota Khiva. Apa kamu siap untuk perjalanan unik kali ini? Mari kita tonton videonya. Hai kawan-kawanku semua, kembali lagi di channelku Travel Santai yang akan mengulas liputan perjalananku ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Setelah di part sebelumnya aku tiba di ibu kota Tashkent, Uzbekistan dan berkeliling di seputaran Amir Temur Square, maka kali ini aku akan melanjutkan perjalananku menuju kota kuno Bukhara yang merupakan salah satu kota terpenting di jalur sutra. Jadi di video kali ini, aku akan ajak kalian terbang dengan Uzbekistan Airways dari Tashkent menuju Bukhara, lalu melanjutkan trip dadakan menuju kota Khiva, dan pulang kembali ke kota Bukhara di sore harinya dengan kereta api. Jadi kamu harus pantengin video sampai akhir karena aku akan meliput banyak hal. Mulai dari review pesawat, review hotel, review kuliner lokal, meliput situs warisan dunia UNESCO, dan juga mencoba kereta api kelas 1 di negara Uzbekistan. Dan inilah dia pesawat Uzbekistan Airways yang akan menerbangkanku ke kota Bukhara. Tipe pesawat yang digunakan adalah Airbus A320 yang sudah berusia 13 tahun dengan kode registrasi UK32018. Nah, sekarang saya berada di apron Bandara Tashkent, Bandara Domestik, untuk menuju ke kota Bukhara dengan maskapai Uzbekistan Airways. Dan di belakang saya ini, jadi kita bakal berangkat ke Bukhara dengan maskapai Uzbekistan Airways. Penerbangan Uzbekistan Airways dengan nomor penerbangan HY23 dari Tashkent ke Bukhara dijadwalkan berangkat pada pukul 14.20 dan tiba di Bukhara pada pukul 15.15. Durasi penerbangan antara Tashkent dan Bukhara hanya sekitar 55 menit saja. Nah, jadi sekarang saya berada di dalam pesawat Uzbekistan Airways di kabin kelas bisnisnya. Dan lihat, saya satu penumpang kelas bisnis di penerbangan Uzbekistan Airways dari Tashkent menuju Bukhara di kelas bisnis di tanggal 16 Januari 2024. Jadi pesawat dipakai adalah pesawat Airbus A320. Konfigurasi kursi di kabin ini 22 dengan ada 3 baris kursinya. Jadi totalnya ada sekitar 12 kursi kelas bisnis. Kursi kelas bisnis pada pesawat ini sangat nyaman dan juga terdapat berbagai macam bahan bacaan di kantung kursinya. Ruang kaki pada kursi ini sangat luas, bahkan tersedia sandar kakinya juga loh. Sebelum pesawat lepas landas, kru kabin memberiku segelas welcome drink yang kali ini kupilih segelas jus apel. Mungkin karena ini merupakan penerbangan domestik jarak pendek, aku tidak diberikan in-flight meal sama sekali, hanya diberikan welcome drink saja. Dan tak terasa pesawat pun sudah hampir tiba di Bandara Internasional Bukhara, dan di sini terlihat pemandangan kota Bukhara yang berwarna kecoklatan. Harga tiket kelas bisnis Uzbekistan Airways di penerbangan dari Tashkent ke Bukhara ini kubeli dengan harga 966 dolar Hong Kong atau sekitar 1,9 juta rupiah. Untuk harga segini, rasanya servis yang diberikan tidak layak. Okay, thank you. Thank you so much. Nah, jadi saya barusan tiba di Bukhara dari maskapai Uzbekistan Airways, dan bandaranya ini tuh nggak ada aerobridge ya, jadi kita langsung turun pesawat pakai tangga. Nah, ini terminal Bandara Bukhara, Uzbekistan.
jadi suhu di kota Bukhara ini sekarang kayaknya lebih dingin daripada Tashkent, karena kayaknya anginnya lebih kencang daripada di Tashkent tadi. Nah, jadi saya barusan keluar dari terminal bandara Bukhara. Jadi tadi tuh saya sempat dilarang ya sama petugasnya untuk ngerekam dalam terminal. Jadi tadi saya baru bisa ngerekam setelah ambil bagasi di dalam terminal, lalu saya keluar dari terminal tersebut. Nah, jadi kalau saya bilang bandara Bukhara ini terminalnya kecil banget terminalnya. Jadi kita pas turun pesawat langsung masuk ke area baggage claim, lalu juga setelah itu ada kasih 2 pintu untuk kita mendeklar atau nggak mendeklar barang yang kita bawa. Lalu selanjutnya udah kita langsung keluar ke pintu exit ke luar bangunan itu tadi yang di sebelah sana. Nah, jadi selanjutnya saya akan ke Hotel Mercure Bukhara Old Town dengan taksi. Nanti taksi itu kita ke sana, ke arah sana. Jadi karena bandara di Uzbekistan ini tuh nggak ada yang tempat penjemputan itu nggak ada gitu. Jadi kita harus jalan dulu keluar gedung terminal bandaranya, baru kita bisa naik kendaraan, begitu taksi pun bis gitu. Jarak dari Bandara Bukhara ke Hotel Mercure Bukhara Old Town hanya sekitar 6 km dan bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Harga taksi bandara yang kutumpangi adalah sekitar 30.000 Uzbekistan Som atau sekitar Rp48.000. Saranku lebih baik menggunakan aplikasi Yandex untuk memesan kendaraan selama berada di Uzbekistan karena harga biasanya lebih murah. Dan akhirnya taksi pun sudah hampir sampai di Hotel Mercure Bukhara Old Town. Dari kejauhan sudah terlihatan bangunan hotelnya yang bergaya klasik. Hotel Mercure Bukhara Old Town ini merupakan satu-satunya properti hotel chain Accor yang ada di kota Bukhara. Hotel bintang 4 ini terletak di area kota tua Bukhara, tapi lokasinya agak jauh sekitar 1,2 km dari kawasan Kalan Square yang merupakan ikon sejarah kota Bukhara. Ketika memasuki lobi hotelnya saja, aku sudah disambut dengan ornamen khas bangunan klasik Uzbekistan dengan banyak ukiran kayu sebagai penyekat antar ruangan dan juga di tangga bangunan. Di hotel ini, aku memesan tipe classic room dengan double bed selama 3 malam dengan harga yang perlu kubayar hanya sebesar 774.218 Som Uzbekistan atau sekitar 1,2 jutaan rupiah saja. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa biasa semurah ini? Ya, jadi seharusnya harga aslinya adalah 3.483.000 Som Uzbekistan. Namun aku redeem 10.000 poin Accor yang kumiliki, sehingga aku hanya perlu membayar sisanya sebesar 774.218 Som Uzbekistan saja. Dan alhamdulillahnya, kamarku di-upgrade ke Junior Suite Room dengan balkon karena aku memegang kartu keanggotaan Accor Live Limitless Platinum. Alhamdulillah. Ukuran kamarnya sangat luas sekali dan lantainya fully covered dengan karpet. Di dalam kamarnya tersedia ruang tamu kecil dengan beberapa sofa. Selain itu juga disediakan teh, kopi, mesin pembuat kopi, dan juga welcome amenities berupa buah-buahan, beserta kismis dan kacang-kacangan. Ukuran tempat tidurnya lumayan besar, apalagi untukku yang hanya sendirian menginap di kamar sebesar ini. Di depan tempat tidur terdapat pintu kaca menuju balkon, sehingga aku bisa melihat pemandangan yang ada di sekeliling hotel. Dan dari balkon ini juga kelihatan Kalan Square dengan minaret masjid dan madrasah yang menjadi ikon dari kota Bukhara. Karena hari sudah sore, aku mau tidur sejenak dan makan malam di restoran dekat hotel. Nah, jadi sekarang ini saya sedang makan malam di salah satu restoran Tajik yang lokasinya itu tepat di sebelah hotel tempat saya nginap, yaitu di Mercure Old Town Bukhara. Dan tempat itu ada namanya restoran Tajik. Tadi saya lupa namanya, nanti saya cantumkan lokasi di bawah ya. Jadi ini saya makan makanannya tuh enak banget rasanya. Bisa saya pesan makanan paling terkenal, paling populer di restoran ini. Dan inilah tampilan dari makanan khas Tajik di restoran yang dekat hotel saya tadi nginap. Nama hidangan nasional Tajikistan yang aku makan ini adalah kurutop, yang terbuat dari kurut berupa bola keju asin kering, fatir yaitu roti pipi, bawang goreng, sayuran segar, dan rempah. Nah, jadi kita tadi dikasih roti nan. Nah, ini dia yang unik di makanan khas Tajiknya.
Tapi ini makanannya dia taruh di atas kayak piring besar gini dari kayu. Dan ini enak banget mas makanannya. Wajib dicoba. Karena aku sudah kenyang, aku lanjut balik ke hotel dan aku harus tidur cepat. Karena besok paginya, aku itu harus berangkat ke kota Khiva yang juga merupakan kota penting di jalur sutra. Karena jaraknya sangat jauh dari Bukhara, sekitar 5 hingga 6 jam. Hari pun berganti dan untungnya cuaca lumayan bagus pada pagi itu. Sebelum mulai sarapan, aku menyempatkan diri untuk berkeliling hotel. Dan aku takjub dengan arsitektur hotel ini. Bangunan hotel ini memadukan arsitektur kuno Uzbekistan dengan pilar-pilar kayu yang diukir dengan berbagai motif dan juga desain modern dengan jendela yang berukuran besar. Ruangan sarapannya pun juga cantik dan selalu menampilkan aksen kayu. Hidangan sarapan yang tersedia pun beragam. Tapi hampir semua menu yang disajikan adalah menu mancanegara, seperti bubur, tumis sayuran, sosis panggang, scrambled egg, kue keju, berbagai macam keju dan ham, berbagai macam kacang-kacangan dan juga buah-buahan kering, dan berbagai roti serta selai juga. Di sini aku makan tidak terlalu banyak, karena aku harus bergegas untuk bersiap pergi ke kota Khiva. Sebenarnya perjalananku ke kota Khiva ini mendadak, dan aku baru pesan taksinya tadi malam setelah selesai makan malam. Nah guys, sekarang saya ini berada dalam taksi yang akan mengantarkan saya dari kota Bukhara ke kota Khiva. Jadi jarak antara kota Bukhara dan Khiva itu sekitar 5 jam. Jadi sekarang saya berangkat jam 9.15 dan diperkirakan saya tuh nanti tiba di kota Khiva itu jam 2 siang. Dan harga taksinya ini tuh lumayan terjangkau ya jika saya bandingkan dengan operator yang lain. Jadi saya hanya dapat harga 60 US dollar atau sekitar 800.000 rupiah. Nah jadi itu sebenarnya ada alternatif lain selain dengan taksi ya, untuk menuju kota Khiva dari Bukhara, yaitu dengan naik kereta api. Akan tapi jadwalnya itu terbatas karena kemarin saya cek di websitenya Uzbekistan Railways, jadwal keberangkatan kereta api dari kota Bukhara ke Khiva itu cuma ada di jam 4.25 pagi. Jadi karena kan terlalu pagi ya, sementara kan itu belum sebelum subuh berangkatnya. Jadinya daripada saya ketinggalan kereta apinya dan tiket pun gak bisa di-refund, jadinya saya memutuskan untuk naik taksi aja kota Khiva. Jarak dari kota Bukhara ke kota Khiva adalah sekitar 447 km yang bisa ditempuh dalam waktu 6,5 jam dengan mobil. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kereta api yang berangkat pada pukul 4 pagi. Kalau kamu berangkat dari kota Tashkent, kamu bisa menggunakan pesawat terbang yang berangkat ke Bandara Internasional Urgench, lalu lanjutkan dengan naik taksi ke kota Khiva. Perjalanan ke Khiva melewati padang stepa Uzbekistan. Medan yang gersang, tapi justru itu yang bikin berkesan. Sepanjang jalan hampir nggak ada sinyal, hanya hamparan kosong dan sesekali desa kecil. Nah guys, jadi sekarang ini saya sedang berhenti sebentar untuk pengisian gas mobil yang tadi taksi yang saya naikin. Jadi di Uzbekistan ini sepanjang jalan antara Bukhara ke kota Khiva itu ada banyak macam rest area yang mana itu menyediakan pengisian metan dan juga bensin. Setelah tidur nyenyak selama beberapa jam, tak terasa taksi pun sudah tiba di kota Urgench, yaitu pintu gerbang utama ke kota Khiva, yang memiliki bandara internasional ke beberapa negara di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Dan akhirnya tibalah aku di Itchan Kala, yaitu bagian kota tua Khiva yang dikelilingi tembok batas tinggi 10 meter dan sepanjang lebih dari 2 km. Situs ini menjadi bagian UNESCO World Heritage Site sejak tahun 1990. Untuk masuk ke dalam Itchan Kala ini, kita perlu bayar tiket seharga 200.000 som Uzbekistan. Tujuan utamaku datang ke kota Khiva ini memang untuk berkunjung ke Itchan Kala, yang merupakan kota berdinding terbaik yang masih utuh di kawasan Asia Tengah. Itchan Kala juga dikenal sebagai museum terbuka karena hampir seluruh bangunan yang di dalamnya terdiri dari bangunan kuno yang berdiri sejak abad ke-6 dan berkembang pesat di abad ke-17 hingga ke-19. Dinding Itchan Kala dibangun dari tanah liat dan batu bata yang dicetak dari tanah gurun yang ada di sekitar. Sebagian besar bangunan di Itchan Kala ini difungsikan sebagai museum, toko kerajinan, dan guest house. Hai, kali ini saya udah berada di kota Khiva, tepatnya di daerah kawasan kota tuanya kota Khiva. Jadi kawasan kota tua kota Khiva ini itu dikelilingi oleh
benteng, yang mana area yang dilingkupi oleh benteng tersebut seluas sekitar 260 hektar. Nah, jadi dalam benteng itu terdapat banyak bangunan bersejarah kota Hifa, dan juga ada banyak tempat bisnis juga seperti hotel, restoran, dan sebagainya. Jadi salah satu bangunan terpenting adalah di belakang saya ini. Ini adalah Khalta Minaret, ya, bukan satu ikonik bangunan yang ada di kota Hifa ini. Dan sekarang cuaca di kota Hifa itu lebih dingin daripada Bukhara, sekitar minus 6 derajat Celcius. Nah, jadinya saya pun bicara juga agak keluh karena emang anginnya pun lebih kencang daripada kota Bukhara. Jadi pantengin terus video sampai akhir karena saya akan ngajak kalian berkeliling di kawasan tertua kota Hifa. Inilah dia Khalta Minaret, yaitu minaret pendek dan gemuk dengan warna biru turquoise yang merupakan ikon paling terkenal di Ichan Kala ini. Konon dulunya ingin dibuat setinggi menara di Samarkand, tapi pembangunannya terhenti karena konflik politik. Dan akhirnya ia tetap pendek, tapi justru jadi ikon Hifa yang tak tergantikan. Di sepanjang lorong di dalam Ichan Kala banyak sekali toko-toko souvenir yang menjual berbagai macam kerajinan tangan khas Uzbekistan, seperti barang pecah belah dengan motif dan desain khas Uzbekistan dan kota Hifa, berbagai macam kartu pos, hiasan dinding, boneka, gantungan kunci, dan juga magnet. Dan di sini mungkin terdapat ratusan toko souvenir, dan harga oleh-oleh di sini masih lebih murah jika dibandingkan dengan kota Bukhara dan Samarkand. Di tengah keramaian Ichan Kala yang penuh warna dan cahaya, ada satu tempat yang terasa sangat berbeda. Sunyi, gelap, dingin. Inilah dia Masjid Jumat yang sangat tua, tapi jauh dari bayangan kita tentang kemegahan Masjid Timur Tengah. Berdiri sejak abad ke-10 dan direnovasi besar-besaran pada abad ke-18, masjid ini punya keunikan yang tak dimiliki tempat lain, yaitu 218 tiang kayu penyangga tanpa paku sama sekali. Bukan marmer, bukan besi, tapi kayu tua yang diukir dengan tangan. Tiap tiang punya cerita. Beberapa bahkan berasal dari reruntuhan masjid kuno sebelumnya. Tidak ada jendela sama sekali di sini, hanya cahaya yang turun dari lubang-lubang kecil di atap. Saat kamu berdiri tengah ruangan dan diam, kamu akan mendengar gema nafasmu sendiri. Buatku pribadi, ini bukan cuma tempat ibadah, ini tempat meditasi, tempat untuk kembali diam di tengah dunia yang terlalu ramai. Ada rasa tenang yang sulit untuk dijelaskan, seperti disentuh oleh sejarah, tapi juga oleh sesuatu yang lebih tinggi. Beralih dari Masjid Jumat, aku kembali berjalan menyusuri lorong-lorong kecil Ichan Kala yang dipenuhi dengan pedagang yang menjual berbagai macam kain. Tujuanku kali ini adalah Islam Hoja Minaret, yaitu menara tertinggi di Hifa yang memiliki tinggi 57 meter. Dibangun pada awal abad ke-20, menara ini terbilang baru jika dibandingkan bangunan lain yang ada di Ichan Kala. Tapi gaya arsitekturnya tetap menghormati tradisi. Menara ini dinamai dari Islam Hoja, seorang tokoh reformis yang ingin membawa pendidikan modern ke Hifa, tapi tetap menjaga nilai-nilai Islam. Ironisnya, pemikiran yang maju membuat dia dibunuh lawan politiknya. Namun, menara ini tetap berdiri sebagai warisannya. Sebenarnya masih ada banyak tempat lain yang gue kunjungi selama di Ichan Kala ini. Namun karena hari sudah menjelang sore dan aku juga harus buru-buru mengejar kereta api untuk pulang kembali ke kota Bukhara, maka aku sudahi perjalananku untuk berkeliling di Ichan Kala. Dan saranku, jika kamu berkunjung ke kota Bukhara, maka kamu tuh wajib untuk sempatkan berkunjung ke Hifa. Kota ini merupakan salah satu kota terpenting di jalur sutra dan sudah berumur lebih dari 2500 tahun yang lalu. Jika Tashkent memiliki ciri khas sebagai kota besar yang modern, dan Bukhara mencerminkan suasana yang religius dan spiritual dengan nuansa madrasah dan masjid, maka Hifa memiliki keunikan tersendiri, yaitu berupa kota kuno yang paling terjaga bentuk aslinya, seperti kembali ke mesin waktu di abad 17. Pada era jalur sutra, Hifa adalah oasis yang menjadi tempat istirahat penting di tengah gurun Karakum dan Gizilkum.
Disinilah para pedagang berhenti, menukar sutra dengan rempah, menjual keramik, permadani, logam mulia, hingga budak. Ya, sejarah Hifa juga gelap. Di era kejayaannya, Hifa bukan cuma pusat perdagangan, tapi juga ilmu pengetahuan dan agama. Madrasah tumbuh, penulis dan pemikir juga datang. Bahkan arsitektur kota ini, mulai dari menara, masjid, dan istana, adalah jejak pengaruh dari berbagai bangsa, seperti Persia, Arab, Turki, bahkan Tiongkok. Meskipun jalur sutra telah mati, tapi Hifa tetap hidup. Di balik tembok tanah liatnya, masih tersimpan napas perjalanan ribuan jiwa yang pernah singgah. Dan hari ini, aku adalah salah satu dari mereka. Kota ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan, ada tempat yang tak hanya dilewati, tapi juga mengubah kita. Dari Ichan-Kala, aku naik taksi menuju stasiun kereta Hifa seharga 25.000 som Uzbekistan, atau sekitar Rp40.000, karena jaraknya sekitar 3,2 km. Untuk perjalanan pulang ke kota Bukhara, aku sudah pesan tiket kereta api di kabin kelas 1 yang kubeli secara online di website Uzbekistan Railways. Kereta api ini dijadwalkan berangkat dari stasiun Hifa pada pukul 17.15 sore dan akan tiba di stasiun Bukhara pada pukul 00.15 dini hari esok. Durasi perjalanan dengan kereta api ini akan makan waktu sekitar hampir 7 jam. Makanya kabin yang tersedia di kereta api ini adalah sleeper kabin. Interior dari kereta api ini sangat cantik dengan ukiran kayu, hiasan dinding yang mencerminkan keindahan arsitektur Uzbekistan. Kabin yang kupesan adalah kabin kelas 1 di nomor 1A yang kubeli di harga 359.570 som Uzbekistan atau sekitar Rp580.000. Sepanjang perjalanan yang panjang dari Hifa ke Bukhara, medan yang kulewati berupa stepa yang sudah ditutupi oleh salju yang tebal, dan sekali terlihat desa-desa kecil. Dan sekarang aku mau ajak kalian untuk review kabin kelas 1 di kereta api sleeper yang ada di negara Uzbekistan ini. Nah, jadi dalam kabin kelas 1 ini terdapat 2 tempat tidur, atas dan bawah. Dan di sini pun juga disediakan lemari untuk menyimpan pakaian maupun jaket. Tapi sini sekarang posisinya kosong ya, nggak ada apapun isinya. Dan mari kita lihat apa aja amenities yang diberikan. Yaitu di atas tempat tidurnya ada diberikan handuk untuk mandi, lalu juga ada sleeper, serta selimut yang tebal. Dan tak lupa juga diberikan teh khas Uzbekistan dan juga air hangat. Nah, sekarang mari kita review kamar mandi yang terdapat di dalam kabin kelas 1 kereta api ini. Di dalam kamar mandinya itu tersedia WC duduk, kemudian juga ada wastafel dengan ada cuci cermin untuk berhias. Namun tidak diberikan sabun ataupun sikat gigi ya. Di dalam kamar mandi ini pun juga diberikan shower room dengan pembatas kaca. Hai, sekarang ini saya udah mau tiba di kota Bukhara dari perjalanan kereta api dari kota Hifa. Dan perjalanan itu sekitar 7 jam. Dan kali ini udah jam 12 malam dan tepat 12 menit lagi saya bentar lagi akan tiba di stasiun kereta api kota Hifa. Kota Bukhara. Nah, jadinya nanti dari stasiun kota Bukhara itu saya akan naik Yandex, yaitu taksi online dari stasiun kereta menuju ke hotel saya di Mercure Bukhara Old Town. Dan akhirnya, kereta api pun sudah tiba di stasiun kota Bukhara pada pukul 00.15 dini hari. Suasana kota Bukhara sudah sangat dingin pada saat itu, dan stasiun pun juga tidak begitu ramai. Dari stasiun kota Bukhara ini, aku pesan taksi online dari aplikasi Yandex menuju hotel Mercure Bukhara Old Town. Mungkin karena hari juga sudah larut malam, aku sempat menunggu sangat lama dan bahkan di-cancel beberapa kali. Ongkos taksi yang kubayar dari stasiun menuju hotel adalah sebesar Rp22.550 som Uzbekistan atau sekitar Rp36.000. Karena aku sudah tiba kembali di kota Bukhara, maka demikianlah liputan perjalananku untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya yang akan melanjutkan perjalananku di sekitaran kota Bukhara. Terima kasih.